Ya, salam sehat ya. Di video yang sebetulnya pas dibuatnya itu hari Kamis malam ya. Kamis malam, jadi diperoleh data yang ya waktunya pas ya. Tapi karena saat itu nggak sempet ya, kali ini terlambat nggak apa-apa, karena untuk membuat catatan digital tentang Kamis ya, atau aksi Kamisan ya, demo Kamisan dalam kita trading ya. Jadi trading buy news ya, itu ya kita bisa memanfaatkan. Jadi ya kadang-kadang lucu ya, demo kita manfaatkan trading. Kemarin ada Black Sunday, waktu berita Jepang katanya memangkas suku bunga, menaikkan suku bunga ya, bukan memangkas ya. Terus katanya indeks US memang udah ketinggian. Terus news tenaga kerja Amerika, indeks tenaga kerja Amerika mengalami penurunan, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kita seorang trading ya mau nggak mau membaca ya, baik itu bad news, good news ya, karena itu bagian daripada perdagangan kita, atau kita berdagang ya di lantai bursa atau di lantai bursa manapun ya. Kita memang harus siap-siap terhadap news buruk maupun baik. Nah, di dua kasus Black Sunday dan Red Tuesday itu hampir ada kemiripan ya. Kemiripan di mana kepanikan di hari itu, terus hari berikutnya timbul optimis. Ini kan lucu ya, lucu. Hari ini panik, bahkan sangat panik ya waktu Black Monday, di mana indeks Jepang sempat turun 12% ya. Terus indeks kecemasan sampai menyentuh angka 50. Nah, itu jelas panik banget ya, panik. Bahkan melebihi panik aksi Kamisan. Ya, kita baca sekilas data. Nah, ini aksi ini Black Monday ya, di mana indeks kita terkoreksi minus 3,38%. Terus peristiwa Red Kamisan itu indeks kita terkoreksi di 0,87%. Nah, kesamaannya ini panik ya, tanggal 5 Agustus, langsung hari berikutnya indeks rally ya kan. Dipikir lucu kan, ya panik cuma sehari ya, langsung disambut dengan optimisme. Ini juga panik,
langsung optimis. Begitulah susahnya pasar, ya, tidak mudah semua membaca news ya. Saya sendiri Senin ini CL ya, cut loss. Karena takut ya masa sehari ya. Takut menimbulkan efek domino, tapi ternyata tidak. Ya. Kemudian yang Kamisan itu ya, sama mirip ya. Takut demo berhari-hari ya. Kebetulan demonya pas hari Kamis ya, jadi mendekati weekend. Jadi untuk hari Sabtu dan Minggu ya slow down dari demo itu, dan kebetulan pemerintah dan DPR menyambut baik, maksudnya menerima usulan dari pendemo bahwa RUU Pilkada tidak jadi ketok palu, jadi mengikuti keputusan MK. Nah, langsung hari Jumat naik. Nah, hari Senin besok itu sih naga-naganya tetap hijau karena ada sentimen positif dari The Fed, di mana pemangkasan suku bunga Amerika akan, ya ini rumor ya, prediksi September akan diturunkan atau dipangkas. Ya itu ditambah dengan sentimen yaitu FTSE atau indeks FTSE yang mengadakan rebalancing. Ya, setelah ini ada MSCI rebal ya, tanggal tepatnya hari Jumat ya. Terus Agustus tanggal 12 diberlakukan ya. Nah, ini ada rebalancing FTSE. Ya, semoga Senin sesuai dengan harapan, yaitu hijau cukup tebal. Nah, terus ya ini untuk ya cerita sedikit tentang Black Monday, di mana indeks kita minus 4,23% di low-nya sebelum mantul ke 3,38% minus, di mana open sama dengan low. Jadi kepanikan itu tidak terobati ya, seolah-olah benar-benar panik. Open gap down 0,85% dan tidak sempat mantul, bahkan turun terus. Nah, di closing agak mantul ya, jadi di closing mantul ya. Di open tidak sempat mantul sama sekali. Beda dengan peristiwa Kamisan kemarin, di mana open gap down 0,31% ya. Nah, sempat mantul. Jadi bandar investor tetap sempat ragu ya di awal-awal sesi, apakah demo ini akan berlanjut, apa demo ini akan berlangsung dengan damai, apa pemerintah ngotot, pemerintah dan DPR ya, DPR terutama ya, karena RUU rancangan undang-undang, DPR dan pemerintah ngotot ya, jadi masih ragu. Nah, terus sore indeks sempat turun di low-nya di minus 1,25%. Kemudian di closing mantul
bahkan mungkin ditarik ya. Coba kita lihat. Nah, kita lihat. Nah, ya ini. Jadi di sesi closing, sebelum pre-closing ya, ini titik terendahnya 1, sekian ya, kemudian ditarik di gap up naik, mungkin optimis ya, optimis terhadap jawaban dari yang DPR bahwa RUU batal ditetapkan. Jadi keputusan MK yang digunakan. Maka hari Jumat langsung pasar bergairah dengan gap up sekian persen. Nah, kita lihat ya. Gap up. Nah, itu. Jadi di open di gap up 0,29%. Kemudian high-nya 1,05%. Ditutup di 0,74%. Jadi pasar kembali pesta setelah dalam bulan Agustus tadi ada Black Monday, ada Red Kamisan. Ya, apalagi data yang penting? Oh ya, perbedaan antara Black Monday dan Red Kamisan atau Red Thursday itu di hari Senin 5 Agustus asing benar-benar panik ya. Karena dalam bulan Agustus tanggal 1 asing buy, tanggal 2 asing buy, tanggal 5 ada bad news. Panik jualan dengan volume yang meningkat. Jadi karena ini volume jualan ya. Beda dengan Kamis kemarin, asing tetap net buy ya, 1,2 triliun. Walaupun indeks terkoreksi 0,87%. Apakah ini tanda bahwa asing ya, karena sayang asing atau domestik ya, buy sell-nya itu ditutup, jadi tidak tahu pada live ya, jadi pada pasar real time tidak tahu posisi asing jual atau beli, jadi kita nggak bisa berkesimpulan. Nah, setelah closing tersimpul bahwa asing beli 1,26 triliun. Nah, udah tutup, nggak mungkin borong-borong lagi kan, kecuali ada yang punya insting ya, punya insting bahwa asing beli misalnya, kita nggak tahu ya. Nah, asing tetap buy. Jumat langsung naik 0,74%. Ya, itu ya. Apalagi data yang diperlukan ya, kita lihat indeks chart ya. Nah, ini Black Monday, jadi kita memang harus paham chart ya, karena dengan chart ini kita bercerita enak, bisa bercerita ya. Ini Black Monday, ini Red Thursday, di mana sempat nutup gap ya, dan nutup gap terdekat ya pada komposit. Ini indeks kita yang strong uptrend dan all time high.
Nah, strong uptrend karena candle di atas semua MA. Itu kita kembali ke PowerPoint. Ya, trading by news. Kalau kita pas Monday, Black Monday ya, sama Red Thursday, kita buy di closing, ya semoga hari berikutnya cuan. Jadi karena hijau tebel ya, seharusnya cuan, tapi tidak pasti ya. Maksudnya siapa tahu kita salah pilih saham ya, amsyong ya, tapi ingat forwardnya lebih besar daripada resikonya karena indeks hijau tebel lagi, harusnya ya kita lebih mudah memilih saham ya. Ini before and after, jadi sebelum demo ini ada seruan perlawanan ya, kepung gedung DPR RI ya. Ingat ya, saya ini bukan bahas politik, cuma bahas kenyataannya aja. Kita tetap tujuan utama cuan. Ya, ini BEM UI ya. Hingga ITB menyatakan sinyal peringatan darurat kapal putusan MK ya. Nah, kemudian demo bikin investor takut. Ini sebetulnya ya tanda petik ya, takut apa, wong asing beli ya, tapi kita nggak tahu masalahnya. Mungkin asing udah baca ya, jadi asing sudah baca, melihat reaksi yang keras dari mahasiswa dan ada artis juga ya, public figure, ada komedian, ada komika ya yang ikut turun ke jalan. Mungkin asing udah baca, udah tahu duluan bahwa DPR dan pemerintah udah menyiapkan jawaban yang intinya kembali ke putusan MK. Di mana di sini panas politik demo bikin investor takut. Sebetulnya mungkin takut di awal-awal aja ya, karena memang terjadi gap down. Ini rupiah langsung anjlok. Sini IHSG ambruk ya di level 7497. Rupiah melemah. Nah, pesta IHSG yang memang setelah Black Monday itu, setelah itu pesta, terutama indeks kita terganjal dengan RUU pilkada. Ya, ini demonya ya. Demo tolak RUU pilkada di Semarang ricuh. Ini masa demo tolak RUU pilkada jebol pagar gedung DPR. Nah, ini after demo. DPR batal sahkan revisi UU pilkada. Revisi UU pilkada batal disahkan. DPR tetap pakai putusan MK. Kurang lebih sama. Oh ya, ini Black Sunday ya. Kita lihat aja sekilas. Nah, ini Jepang panik. Nah, di sini Nikkei historical data di mana Jepang sempat
minus 2, minus 5, minus 12, langsung mantul 10, dan seterusnya. Ini setelah Black Monday, ini Dow Jones, ini indeks kecemasan, ya. Nah, ini peringatan darurat. Nggak tahu kenapa biru istilahnya yang dipakai, ya. Garuda berwarna biru. Peringatan darurat RUU Pilkada. Oh, udah habis ya. Bentar. Oh, sebentar. Agak lelet ini. Ya. Nah, ini before, after. Ini masa demo, ya. Indeks ya cemas. Kemudian hari berikutnya indeks optimis. Jadi 11-12. Nah, itu data atau yang melatar belakangi bursa kita, dan keadaan indeks. Nah, kita cari. Nah, ini ya. Intinya di hari Kamis ini sektor basic yang naik AMMN. Dijaga ini ya. Lainnya panik, dia malah hijau sendiri ya, karena emang ini saham Taipan, saham konglomerasi ya. Kemudian di mana AMMN naik 2,89%, tetapi yang lain merah. Hanya 2 yang hijau, 1 doji, lainnya merah. Terdalam adalah BRMS. Disusul MDKA 2,55, ESA 2,52, dan seterusnya. Itu sektor basic. Kemudian sektor cyclical, auto yang plus ya 0,92%, cuma ada 1 yang hijau, 1 doji. Penurunan terdalam di MNCN yaitu 5,2%. Disusul ERA 2,75%, SCMA 1,55%. Kemudian ke sektor energi yang paling dalam penurunannya. Kemudian disusul Harum, Akra yang 2,67%, dan yang naik Adro milik konglomerasi juga 3,07%. Kemudian sektor finance, penurunan terdalam di BBNI ya, kemudian BMRI, BTPS, BRIS, BPTN, Saratoga, dan seterusnya. Yang plus PNLF, satu-satunya yang plus ya, yaitu PNLF di sektor finance di IDX 80. Kemudian sektor kesehatan tidak ada yang hijau, tapi penurunannya tipis ya, karena cuma 0,71% minus, itu di SIDO ya. Sedangkan indeks kita minus 0,8
ya. 0,8 sekian persen. Itu sektor kesehatan. Sektor industri, UNTR plus 4,27%, PMTR 0,56%, ASI 1,48% minus. Ya, dan seterusnya ya. Jadi penurunan terdalam, itu yang di bawah ini sektor infrastruktur. Oh ya, sektor infra ini di IDE 80 didominasi oleh sektor telekomunikasi ya, yang hubungannya dengan tower-toweran ya, Excel, ISAT, Tebik, Telkom, TWR, MTEL ya. Itu semua sektornya infrastruktur, tapi subsektor komunikasi. PGEO ini EBT, CSNR ya, jalan tol. Di mana Excel memimpin pelemahan yang terdalam 3,49, ISAT 3,20 ya. Ya, itu ini properti, ini teknologi, sektor teknologi. Itu ya. Nah, dari sini data ini kelihatan bahwa hari ini merah mayoritas, hari Jumat hijau mayoritas. Ya, jadi langsung dibalas. Atro tadi naiknya turun, Atro ini malah naik ya. Jadi Atro ini Kamis Jumat naik. Tetap ada yang naik, tetapi ya lebih susah karena tetap banyak yang merah dibanding yang hijau. Nah, sektor Finan hanya satu yang hijau, lainnya merah. Jelas susah, probabilitasnya sangat kecil karena yang pasar panik pada waktu itu. Tetapi kepanikan itu hanya sementara, terbukti di hari berikutnya langsung merah. Hijau tebal. Dan Senin besok hijau tebal. Tetapi tetap disclaimer on ya. Saham itu susah diprediksi. Nah, kemudian kita lihat hari Jumat ya. Kenapa langsung optimis ya, karena tadi seperti data di depan tadi bahwa open gap up, open index gap up, salah satunya ditopang oleh BBRI. Mana BBRI? Nah ini BBRI di open 2% ya. Jadi kalau kita pegang BRI 100 juta, kita dapat 1,5%. Jadi 1.500.000 dalam waktu 1 hari. Kalau punya 100 juta. Ya. Nah itu ya. Terus KLBF open di 1,4%, gap up. Astra 1% ya, wajar aja. Astra, kemudian BBRI gap up-nya 2%, KLBF di 1,4%, ya otomatis pasar atau indeks bursa kita naik tajam. Itu ya, jadi itu gap up. Ya, ngantuk ya, karena ini jam berapa nih? Jam 3. Ya, karena pagi hari ya, kalau siang banyak gangguan motor lewat, malam pun juga banyak gangguan.
ngantuk terutama. Nah, kita ingin lihat ya, ya sekedar sekelas info aja saham yang beredar. Untuk sektor basic itu NCKL ya, yang saham beredarnya sedikit 13%. Terus AMMN juga relatif sedikit dibanding yang lain 17%. Sama dengan Avia ya. Nah, saham-saham MDKA, BRMS, ESA ini saham publiknya gede banget ya. 55% untuk ESA, MDKA 51%, BRMS 52%. Ya. Kemudian ke sektor cyclical, auto yang paling kecil kepemilikan publiknya. Disusul SCMA. Nah, ini MNCN 60% ya. Tapi ini bukan ya bukan fix ya. 60% mungkin ada yang di dalamnya keluarga juga, keluarga terkait dengan konglomerasi yang bersangkutan. Kemudian sektor energi, Harum yang paling rendah. Kalau ada kenaikan saham, kita pilih Harum ya. Apalagi dibarengi dengan volume karena akan lebih ringan gerakannya. Ya. Karena kepemilikan publiknya kecil. Ya. Oh, ADMR juga kecil ini. Ya, ADMR ini masuk ke FTSE ya, barusan hari Jumat kemarin. ADMR. Nah, ini untuk energi dipegang oleh ADMR dan Harum untuk kepemilikan publik yang kecil. Sedangkan sektor finance paling kecil adalah BNGA, terus Saratoga, BRIS termasuk kecil juga 10% ya, BRIS 10%, Saratoga 10%, BNGA 7%. Ya, itu untuk sektor finance. Sedangkan untuk sektor healthy ini Silo yang 16% kepemilikan publiknya. Kemudian disusul Sido 22% kepemilikan publiknya. Kemudian untuk sektor industri ini banyak semua, ini maksudnya lebih dari 30% saham publiknya. Kita ke infrastruktur, MTEL, PGEO sedikit ya 10%, MTEL 15%, Tebik dikit juga nih, Tebik 10% ya. Jadi kalau ada volume gede di Tebik ya bisa ambil ini karena mungkin kenaikannya lumayan. ISAT 16%. Itu sektor infrastruktur ya. Kalau pemerintah mesti gede ya. CSMR 30%, Telkom 48%. Ya. MTEL dikit karena ini baru IPO juga. Nah, itu sektor infrastruktur. Untuk sektor infra ini, terutama konstruksi ya, Wika kemarin ya. Wika kepemilikan publiknya kecil karena RI di waktu suspend. Jadi nggak ada yang nebus, maksudnya yang nebus dikit. Terus sektor non-cyclical, pemegang saham terkecil di Mior, maksudnya free float-nya. Oh, ini Unilever juga kecil ya, 14%. Ya, disusul CMRY dan IJBB. Terus ke sektor properti, PANI 13% kepemilikan publiknya. Ya, lainnya lebih dari 30% ya, karena ini saham-saham mature, saham-saham dewasa. Siapa Ngelapewon, BSD, CTRA, Semra, saham-saham legendaris atau saya sebut dengan saham-saham setengah BC ya.
bahkan dulu pernah menjadi penghuni LQ45. Kemudian GoTo buka MTK, ini kepemilikan pabriknya juga gede-gede, kecuali EMTK ya, yang 25%. Ya, saya kira cukup ya. Cukup video kali ini untuk menimbulkan catatan. Sebentar, kita ke awal video aja. Ya, meninggalkan catatan untuk pelajaran berikutnya. Bagaimana menyikapi news dengan segala resikonya, terutama kepanikan yang sifatnya dadakan. Seperti RUU kemarin ada demonya ya termasuk masif dari segala penjuru, dari UGM, Kampus Biru ya, dengan istilah gejayan memanggil ya. Kemudian di Solo, Semarang, Makassar, Lampung, Palembang, ya, kemarin Banyumas juga, Surabaya, ya, semua turun ke jalan, jadi ya, menimbulkan kepanikan ke investor, walaupun kepanikan dalam tanda petik ya, karena asing ternyata buy lebih dari 1 triliun di Red Thursday. Saya kira cukup ya. Salam sehat.